Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti luar biasa. Sabtu ceria pada pagi hari ini berbeda dengan Sabtu ceria yang lainnya, karena kemarin kita memperingati Jumat Agung dan besok kita memperingati Paskah. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami kembali menaikkan pujian syukur kami karena pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Kami boleh sehat dan kuat semua karena pertolongan Tuhan. Saatnya kami akan belajar firman-Mu, tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Dan ini akan menjadi ayat hafalan kelas 1 sampai kelas 6. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paskah bagi orang Yahudi adalah memperingati keluarnya bangsa Yahudi dari tanah Mesir. Kalau Paskah bagi iman Kristen adalah memperingati kematian yang disebut Jumat Agung dan juga kebangkitan Kristus yang disebut Paskah. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paskah bagi orang Yahudi itu adalah peristiwa yang amat penting karena ketika Yusuf berada di Mesir, keturunan Yusuf bertambah banyak menjadikan Raja Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf pada waktu itu menjadi marah, menjadi iri karena tambah hari tambah banyak keturunan Yakub, membuat Fir'aun merasa khawatir dan takut terancam kedudukannya, sehingga dia mengeluarkan satu perintah semua keturunan Yahudi, keturunan Yakub atau keturunan Yusuf disuruh membuat batu bata dan membangun tembok Mesir. Nah, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Melalui 10 tulah bangsa Israel dibebaskan. Tulah yang ke-10 di mana semua yang sulung dari binatang, dari anak-anak rakyat biasa, anak-anak raja semua mati. Tetapi Tuhan memerintahkan bagi orang Israel untuk menyembelih kambing domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Nah, ketika malaikat Tuhan berjalan tengah malam, dilihat ketika ada darah di pintu gerbang rumah mereka, maka tidak ada kematian. Tetapi rumah yang tidak ada darahnya terjadi kematian. Nah, peristiwa itulah selalu diperingati dari tahun ke tahun oleh orang Israel yang disebut Paskah. Tetapi Paskah bagi orang Kristen adalah peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kematian Kristus ada beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah peristiwa perjamuan kudus, di mana Kristus bersama murid-muridnya berkumpul di satu tempat, mengadakan perjamuan. Yesus mencurahkan anggur, membagi-bagikan kepada muridnya. Yesus membagi-bagikan roti kepada muridnya, bahkan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum melakukan perjamuan malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, saatnya akan tiba anak manusia akan diserahkan. Para murid berdebat, para murid saling bertanya dan memberikan jawaban, bukan saya Tuhan. Bukan saya Tuhan. Petrus berkata, bukan saya Tuhan. Yohanes berkata, bukan saya Tuhan. Yesus menjawab, orang yang bersama-sama makan dengan saya, itulah yang akan menyerahkan saya.
Yesus berkata, lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Selesai perjamuan malam, Yudas keluar dari tempat itu. Iblis merasuki Yudas, sehingga membawa Yudas menemui imam besar Kayafas untuk menjual Tuhan Yesus dengan perjanjian 30 keping perak. Nah, selesai perjamuan, Tuhan Yesus bersama Yakobus, Petrus dan Yohanes menuju Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini ada sebuah taman. Disitulah Yesus berdoa. Doa pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali. Dalam doanya diungkapkan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Doa pertama, kedua diucapkan. Tetapi doa yang ketiga, Yesus berkata, cawan ini akan berlalu daripadaku kalau aku meminumnya. Jadilah kehendak-Mu, Bapa. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus berdoa, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidur. Ketika Yesus selesai berdoa, melihat Petrus dan Yohanes serta Yakobus sedang tidur, Yesus berkata, tidak bisakah kau berjaga-jaga sesaat saja? Tapi Yesus membiarkan Petrus dan Yohanes tidur. Yesus terus berdoa dan berdoa. Pada waktu doa yang ketiga, ketika mendapati Petrus, Yohanes, dan Yakobus sedang tidur, Yesus berkata, bangunlah, kita akan pergi ke Yerusalem, karena anak manusia akan diserahkan. Setelah Petrus, Yohanes, dan Yakobus bangun, datanglah segerombolan orang yang membawa obor, karena pada waktu itu, pada tengah malam. Mereka, para imam, para ahli Taurat, para prajurit, ya bahkan Yudas. Yudas merangkul Yesus dan akhirnya Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, Yesus diadili, dibawa kepada para imam, dibawa ke Herodes, dibawa ke Pilatus sepanjang malam-malaman. Ketika Yesus ditangkap, Petrus sangat ketakutan. Petrus sembunyi-sembunyi melihat dari jauh. Dan ketika ada yang melihat Petrus dan berkata, seorang ibu berkata kepada Petrus, ini dia salah satu muridnya. Petrus berkata, saya tidak kenal dia. Ketika Petrus lagi berjalan, sembunyi-sembunyi, ketemu sama orang itu berkata, ini dia juga pengikutnya. Petrus menjawab, bukan, saya tidak kenal dia. Akhirnya Petrus terus berjalan dan terus berjalan dengan sembunyi. Dan ketemu orang lagi berkata, itu saya pernah lihat, dia adalah muridnya. Petrus menyangkal, saya tidak kenal dia. Setelah Petrus menyangkal sampai 3 kali, berkokoklah ayam. Dan dia teringat perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Petrus menangis dan bertobat. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang malam-malam Yesus disiksa, dicambuk, diludahi, ditendang, dihina. Dan pada pagi hari Yesus dipaksa untuk pergi ke Bukit Golgota dengan memikul salib. Dari Yerusalem ke Bukit Golgota perjalanan setengah hari. Sesampainya di Bukit Golgota, Yesus disalibkan bersama 2 orang penyamun. Satu penyamun berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tetapi satu penyamun berkata, jangan berkata begitu. Kalau kita memang selayaknya kita disalib, karena kita orang berdosa, karena kita orang jahat. Tetapi orang ini tidak ada kesalahannya. Para prajurit mengolok Yesus. Bahkan jubah Yesus disobek-sobek, dibagi-bagi menjadi undian bagi mereka. Tetapi Yesus tergantung di kayu salib dan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
sekalipun disiksa, dihina, sekalipun disalibkan, menderita, Yesus tidak pernah sakit hati. Yesus tidak pernah mendendam. Yesus tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Yesus tetap mengasihi orang-orang yang menyalibkan. Bahkan dia berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika jam 12 siang terjadi gempa bumi, gelap gulita menyelimuti wilayah itu, di Bukit Golgota itu. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Bait Allah terbelah dua. Dan Yesus berkata, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati. Dan pada sore hari, Yusuf, seorang imam besar atau anggota majelis besar, datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Akhirnya Yusuf Arimatea mengambil mayat Yesus dan menguburkannya di sebuah goa ya milik Yusuf. Setelah itu pada hari Jumat Yesus dikuburkan. Pada Minggu pagi-pagi hari, Maria Magdalena, Yohana, Maryam, ibu Yesus dan para wanita lainnya yang menjadi murid-murid Yesus pergi ingin merempahi mayat Yesus. Mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu? Mereka terus berpikir dan berjalan. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka sampai ke kuburan? Batu itu yang menutupi goa itu sudah terguling. Dan mereka masuk mencari mayat Yesus. Dan sesampainya di goa itu, ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Yang ada cuma kain kafan. Mereka menangis dan sedih. Ketika mereka sedih dan menangis, ada suara dari belakang. Mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia yang mati itu sudah bangkit. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Akhirnya para wanita tersebut teringat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang akan mati, tetapi pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan sukacitanya Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yesus dan para wanita yang pergi ke kubur itu berlari-lari memberitahu kepada murid-murid Yesus yang lain. Petrus yang tidak percaya, dia berlari cepat menuju kubur Yesus. Dan memang ternyata sesampainya di kubur, mayat Yesus tidak ada. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia bukan saja mati, tetapi dia bangkit. Karena dia adalah Allah yang mengalahkan maut. Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kita. Karena kasihnya itulah dia rela mati buat manusia. Karena kasihnya itulah dia mau menderita bagi umat manusia. Karena apa? Karena dia sangat menghargai manusia. Karena manusia itu adalah gambar Allah. Dia mau menebus dosa manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya, hidupnya berharga di mata Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, berarti hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita harus menghargai hidup kita. Kita harus menghargai tubuh kita. Mari, yang seharusnya, yang harus disalib itu adalah kita. Yang harus dicambuk itu adalah tubuh kita. Yang harus dimahkotai duri itu adalah kepala kita. Yang harus dipaku itulah kaki dan tangan kita. Karena kita orang berdosa.
Tetapi Yesus mau menggantikan itu semua karena kasih-Nya yang luar biasa. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah bangkit, naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita dan Dia akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita, para saleh-salehnya. Mari kita menghargai hidup kita dengan melakukan yang baik, berkata dengan baik, ya. Tangan kita pakai untuk sesuatu yang baik. Mulut kita pakai untuk berkata-kata memuji Tuhan, memberkati orang, bukan mengata-ngatain orang. Ya, kaki kita pakai untuk melakukan yang baik. Pikiran kita pakai untuk berpikir yang baik, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita membanggakan orang tua. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik yang terkasih, biarlah dengan merayakan Jumat Agung dan Paskah ini menjadikan kita semakin mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menolong kami untuk semakin mengerti dan memahami betapa kasih-Mu itu luar biasa. Karena kasih-Mu, Engkau rela mati menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati studi kami, berkati orang tua kami, berkati kelas 6 yang akan ujian mulai hari Senin. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.